Nyonya Bila. Nggih, Bu. Baik, selamat malam Ibu. Perkenalkan saya Bu Dela, saya yang berjaga pada malam hari ini ya. Sebelumnya tadi sudah dilakukan pemeriksaan TTV dan Ibu ini kehamilan pertama ya? Betul, Bu. Kehamilannya 24 minggu. Untuk TTV-nya tadi normal ya Bu. Terus saya lihat di sini HB-nya 11 gram. Jadi 11 gram itu tadi kan kalau di ibu hamil masih normal. Cuman ya kalau bisa ditingkatkan lagi ya Bu. Terus di sini yang bermasalah di lelanya. Jadi lelanya jenengan 23 cm di mana itu kurang dari normalnya 23,5. Jadi di sini saya selaku bidannya akan memberikan edukasi kepada Ibu mengenai nutrisi selama kehamilan. Apakah Ibu sudah siap? Siap, Bu Bidan. Oke, izin menutup tirai dulu ya Bu. Jadi di sini nanti untuk kontrak waktunya mungkin tidak lama, sekitar 15-20 menitan mungkin, atau bisa lebih cepat jika Ibu bisa kompromi, bisa diajak diskusi juga dengan saya. Nah, sebelumnya apakah Ibu pernah mendapatkan informasi mengenai kebutuhan zat gizi pada Ibu hamil? Belum itu, Bu. Karena jenengan sebelumnya belum kan, untuk pengalamannya belum ada, tapi untuk searching atau tanya-tanya ke bidan atau di vaskes lain, apakah Ibu sudah pernah mendapatkan informasi mengenai kebutuhan nutrisi Bu? Belum, Ibu. Belum ya. Oke, kalau belum, di sini untuk penggunaan nutrisi bagi ibu hamil itu sangat penting. Karena untuk apa? Untuk pertumbuhan janin dan ibu. Selanjutnya untuk pertambahan besarnya organ kandungan, perubahan komposisi dan metabolisme tubuh ibu. Oke. Nah, jadi untuk prinsipnya di sini itu gizi dari ibu hamil itu bisa dipenuhi dengan gizi seimbang. Itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serta mineral. Selanjutnya untuk kebutuhan energinya Ibu bisa didapat dari karbohidrat ya Bu, dari karbohidrat. Nah, untuk tambahan energi kurang lebih 13 kalori per hari, terutama pada trimester 2 dan 3 kan. Trimester 2 dan 3 itu semakin besar dan kebutuhan untuk ibu serta janin kan juga semakin banyak. Jadi kenapa di trimester 2 dan 3 ibu harus lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang. Nah, untuk karbohidrat tadi kan sebagai sumber energi bisa didapat dari apa aja? Dari gandum, beras, kentang, singkong, ubi jalar, jagung, serta sagu. Selanjutnya untuk protein. Untuk protein di sini manfaatnya selama kehamilan itu untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya, juga untuk pembentukan plasenta dan cairan ketiga, pertumbuhan jaringan mamalia dan jaringan uterus. Untuk sumbernya itu bisa didapat dari daging sapi, daging ayam, ikan atau makanan laut itu juga bagus. Terus protein hewani seperti telur, olahan susu, tempe, kacang-kacangan itu juga bagus ya Bu. Selanjutnya untuk lemak. Lemak di sini digunakan untuk sumber tenaga, untuk pertumbuhan jaringan plasenta serta perkembangan saraf janinnya. Bisa didapat dari kacang-kacangan, biji-bijian serta beberapa jenis ikan. Selanjutnya untuk vitamin dan mineral. Di sini vitamin yang dibutuhkan selama kehamilan bisa ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D. Serta untuk jenis-jenis mineralnya nanti ada kalsium, fosfor, Fe, zinc, dan asam folat. Tentu beberapa dari mineral yang saya sebutkan tidak asing ya Bu, karena contohnya ada Fe. Jadi ibu kan ibu hamil di setiap kehamilan bisa disarankan untuk minimal minum 4 tambah darah, dan sebelumnya saya lihat ibu ini sudah mengkonsumsinya. Bagus, tinggal dilengkapi yang belum aja ya Bu, yang kurang bisa dipenuhi, bisa didapatkan dari vitamin atau konsumsi makanan-makanan yang ada. Jangan pilih-pilih makanan ya Bu ya. Selanjutnya untuk cairan, selain makanan ibu juga harus memenuhi kebutuhan cairannya. Cairannya di sini untuk mencegah apa? Biar ibu nggak kekurangan cairan atau dehidrasi, dan mencegah konstipasi. Konstipasi itu sendiri biar nggak kebeling ya Bu. Bisa minum sehari 2,5 sampai 3 liter. Semakin banyak karena ibu hamil juga butuh cairan yang banyak ya. Selanjutnya untuk misal kalau jenengan tidak memenuhi kebutuhan yang saya sebutkan di atas tadi, jenengan bisa ke efeknya bisa ke janin. Yang pertama untuk janinnya bisa lahir prematur, lahir meninggal, guguran, cacat bawaan, atau bayinya jenengan ketika lahir nanti berat badannya lahir rendah. Tuh. Selanjutnya nggak cuma janin aja Bu, buat kejenengannya juga ada efeknya kalau misal ibu tidak memenuhi kebutuhan nutrisi selama kehamilan tadi, dimana itu dapat muncul seperti anemia, penurunan daya tahan tubuh, perdarahan,
bisa perdarahan itu nanti bisa timbul ketika hamil ataupun persalinan nantinya tuh. Nah, untuk biar maksimal cara mengolahnya itu juga perlu diperhatikan Bu. Jadi jenengan tidak hanya sekedar mengkonsumsi ya. Jadi untuk cara mengolahnya itu juga harus benar. Gimana caranya? Yang pertama, memilih bahan makanan yang masih seger, yang seger-seger, yang udah lama. Nek bisa ketika beli kita langsung buat, kita langsung olah aja, jangan terlalu lama disimpan di dalam kulkas seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk sayur-sayuran, kalau udah dipotong itu langsung dieksekusi, langsung dimasak Bu. Jangan kok udah dipotong udah nunggu lama baru dimasak, itu nanti kurang bagus jadinya. Oke. Selanjutnya terus kalau merendam juga jangan terlalu lama karena artinya kan vitamin yang selain ADK itu kan larut dalam air seperti vitamin B dan C. Jadi kalau kelamaan merendam ya dia bisa larut, vitaminnya hilang sama aja, kita cuma dapat makanan tapi vitaminnya sudah loss gitu ya. Selanjutnya untuk alat untuk masaknya itu juga harus diperhatikan ya Bu, harus bersih, tidak kotor. Jadi sekali habis masak kita langsung bersihkan biar kebersihannya terjaga juga. Selanjutnya untuk memasak sayuran jangan direbus terlalu lama seperti tadi yang saya jelaskan, biar vitaminnya nggak hilang karena kan beberapa vitaminnya bisa larut dalam air gitu ya. Selanjutnya untuk memasak bahan makanan yang protein seperti ikan, daging, protein hewani bisa harus benar-benar matang karena jangan hamil, lagi hamil itu untuk saran saya mengkonsumsi makanan-makanan yang matang-matang dulu. Biar apa? Karena kalau nggak matang kan kita nggak tahu bakterinya sudah hilang apa enggak, sudah terbunuh atau mati atau enggak, kita nggak tahu. Jadi lebih amannya kita harus mengkonsumsi makanan matang ini. Nah, untuk bahan wadah penyajian kalau bisa dihindari, jangan plastik. Karena apa? Plastik kalau kena panas tidak bagus, mikroplastik ya. Jadi nanti efeknya mungkin tidak langsung terasa tapi beberapa tahun kemudian itu juga ada efeknya seperti itu. Nah, terus nih misal masak porsinya dihitung yang kira-kira cukup Bu. Jadi jangan masaknya terlalu banyak tapi nanti dianget-angeti, jadi kan kurang bagus juga itu. Nah, seperti itu ya. Nah, rugi jenengannya misal kok tidak memenuhi kebutuhan nutrisi tadi atau memiliki pantangan tadi di awal saya sudah jelaskan, jangan punya pantangan makanan tertentu. Oke. Karena makanan-makanan yang katanya mitosnya dari nenek moyang atau apa itu sebenarnya malah mengandung zat-zat yang bagus seperti zat besi yang diperlukan ibu hamil seperti ikan, telur, itu kan malah bagus ya. Jadi ini zamannya sudah berbeda, jangan sudah lebih pintar dari yang sebelumnya, sudah tahu alasannya kenapa itu boleh dikonsumsi, jadi jangan konsumsi mawon ya. Selanjutnya untuk contoh menu seimbang, ini dengan hamil kan punya buku ini ya Bu, ini bisa contoh. Nah, dengan kan 24 minggu masuknya ke trimester 2, contoh-contohnya makanannya seperti ini ya. Menu seimbang dari satu piring ada karbohidrat, ada nasi, ada ikan atau telur, atau ikan dan telur juga nggak apa-apa. Selanjutnya ada protein nabati seperti tempe-tempean, sayur-sayurannya boleh seperti sayur sop dan lain-lain, ada buah-buahan juga. Selanjutnya ada kandungan lemaknya, misal masakannya ada santannya itu boleh, ada gulanya nggak apa-apa buat seasoning, kan kita juga butuh gula kayak juga butuh. Nah, seperti itu ya Bu. Gimana Bu, apakah sudah paham? Paham Bu, penjelasannya lengkap. Oh baiklah, kalau sudah paham, ada yang ditanyakan nggak Bu? Nggak ada Bu. Kalau tidak ada ya, kalau gitu saya boleh bertanya. Waduh, boleh deh Bu. Soal tadi masih ingat cara ini Bu menyajikan makanan? Cara menyajikan makanan ya Bu, wadahnya nggak boleh pakai plastik karena nanti bisa bikin mikroplastik Bu. Oke, laras berarti Ibu sudah paham ya. Kalau gitu saya akhiri sesi edukasi atau konseling pada hari ini. Semoga Ibu dan bayinya, semoga Ibu dan janinnya sehat selalu, dijaga maamnya, jangan ada pantangan begitu ya Bu. Siap Bu Bidan.